Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan yang selalu memberikan kita untuk menikmati hidup ini. Keharuman di hadapan Allah. Demikian tema renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13 mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kebenaran yang termuat di dalam ayat ini terkait dengan bagaimana kita membangun kehidupan yang berbau harum di hadapan Allah. Kelakuan kita, perilaku kita, baik yang ada di dalam pikiran, batin kita, setiap ucapan kita dan perilaku kita yang kelihatan itu bisa menjadi suatu keharuman di hadapan Allah. Yaitu jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diingini Allah atau sesuai dengan hakikat Allah. Hakikat Allah yang Allah kasih, yang adil dan yang kudus. Jadi ketika perbuatan kita itu sesuai hakikat Allah atau mengekspresikan hakikat Allah, maka ada keharuman yang dicium oleh Allah. Tentu saja Allah tahu apakah dalam mengekspresikan hakikat Allah kita melakukannya dengan sikap hati yang benar. Artinya kita melakukan sesuatu yang dengan hati mengasihi Allah. Tentu setelah seseorang diproses lewat perjalanan panjang, didewasakan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus. Sehingga berkeadaan atau being berkodrat ilahi, di mana segala sesuatu yang dilakukan memang sesuai dengan hakikat Allah tersebut. Hakikat yang kasih, yang kudus dan yang adil pasti tidak melukai orang, dan keharuman seperti itu menyukakan hati Allah. Sebaliknya, kalau perbuatan seseorang sehakikat dengan kuasa kegelapan seperti egoisme, kebencian, dendam, gila hormat yang pasti melukai orang, menyakiti sesama itu, menjadi bau busuk di hadapan Allah. Perbuatan yang melukai orang yang membuat dendam, kebencian, gila hormat, mencari sanjungan, pujian manusia, kepuasan daging, kepuasan jiwa yang keruh, itu mendukakan hati Allah. Bau busuk. Nah, bau ini merupakan bau kekal atau bau abadi di neraka. Ketika seseorang meninggal dunia, apakah ia memiliki keharuman ataukah ia memiliki kebusukan? Itu adalah akhir hasil yang akan dibawa di hadapan pengadilan tahta Kristus. Itu menjadi nilai kekalnya. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa nanti setelah mati masih ada semacam proses di balik kubur. Kalau di dunia baunya busuk, nanti setelah mati bisa diproses menjadi harum. Tentu tidak demikian. Ini ajaran yang menyesatkan. Kalau sudah di hadapan Allah, nanti pasti orang gemetar, lalu meminta ampun. Nah, itu permintaan ampun yang palsu. Mestinya permintaan ampun itu sejak sekarang, sejak hari ini, yaitu ketika menghadapi kenyataan dunia yang jahat. Ketika seseorang mengakui dosa dan bertobat minta ampun, walaupun Allah tidak kelihatan dan kadang-kadang seperti tidak ada,
Sementara orang di sekitar kita hidup suka-suka sendiri, tetapi tetap memilih untuk taat kepada Allah. Itu baru pertobatan yang benar atau sejati. Dan itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus berbenah atau berkemas-kemas mulai sekarang sejak kita hidup di dunia. Kita benahi hidup kita supaya kita memiliki keharuman. Dan ketika kita meninggal dunia, maka keharuman kita itu yaitu keharuman yang kita capai. Keharuman yang kita bangun. Keharuman yang kita buat sejak kita di dunia ini. Menjadi keharuman kekal di hadapan Allah. Itu tidak ada rekayasa. Tidak ada kamuflase. Tidak mungkin ada kemunafikan. Oleh sebab itu, kita memeriksa diri kita hari ini. Apakah kita memiliki keharuman di hadapan Allah atau bau busuk? Oleh sebab itu, kesempatan di mana kita ada di hadapan Tuhan seperti saat ini, kesempatan kita bisa mengoreksi diri kita dengan baik. Apakah jalan hidup kita benar-benar bersih atau tidak? Karenanya, kita harus selalu memperhatikan setiap langkah kita, setiap menit ke menit, setiap jam ke jam. Kalau ada sesuatu yang buruk atau busuk, kita akui di hadapan Allah. Kita minta ampun, minta pengampunannya, kemudian dibereskan dan melakukan pemberesan atau dilakukan penyelesaian di hadapan Allah. Keharuman itu tidak bisa kita bangun dalam satu hari. Tetapi lewat waktu panjang dan pergumulan, Tuhan akan memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang memuaskan daging dan jiwa kita. Allah menginginkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa, kesempatan-kesempatan untuk melakukan apa yang memuaskan nafsu rendah hati. Tetapi di kesempatan-kesempatan tersebut, kita melihat peluang untuk membuat keharuman. Yaitu ketika kita menolak berbuat dosa. Dan jika keharuman seperti itu dibiasakan terus, maka kita menjadi orang yang seirama, sepikiran, dan seperasaan dengan Allah. Dan itu berarti kita mengenakan kodrat Allah. Dan kalau kita mengenakan kodrat Allah, sehingga irama hidup kita memang tidak dipaksakan, secara natural selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Disitulah kita memiliki keharuman yang permanen. Kelakuan kita bisa menjadi suatu keharuman di hadapan Allah, yaitu jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah. Nikmati malam ini untuk Anda beristirahat bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.